Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa shifaiha wa damil bala wa abatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina hadza ila yaumil jazaa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa asbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil khairah ya nabiyyil wa hidayah wa sadi wa jami'il muslimin wa Allah
mufusina wa tawakkilna wa qulu ahabana wa syafa'ina wa tatakuna mahbuba minal as-salatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, dijadikannya kita orang-orang yang istiqomah di dalam agamanya dan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan zahir dan batin untuk selalu taat kepadanya, dan hati-hati kita yang selalu makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Sembari juga kita berdoa, Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan ridha, amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwani. Ini adalah sebuah atau perkataan daripada Syekh Ibnu Athaillah, mimma kataba bihi li ba'di ikhwani, yang daripadanya beliau menulis risalah bihi li ba'di ikhwanihi kepada saudara-saudaranya, wa yudqalu fiha li kitabihi bil hikam, yang dimasukkan dalam kitabnya pada kitab Al-Hikam. Qala amma ba'du, sebagian perkataan beliau adalah amma ba'du fa innal bidayati majlatun nihayah. Sesungguhnya kata beliau, al bidayatu, permulaan-permulaan apa saja itu, majlatun nihayatu, menampakkan gambaran daripada an-nihayat, apa yang nanti terjadi pada akhir hidup seseorang. Wa anna man kanat billahi bidayatihi, apabila orang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla pada awalnya, kanat ilaihi nihayatah, maka insya Allah orang itu nanti nihayah pada akhirnya seperti itu juga, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya ini? Kita perdalam perkataan beliau ini oleh Syekh Imam Syarqawi. Dikatakan wahasil hajjal kitab annahu yatabannu ahlus salik fi awal ibtidai syuprihi ila intihaihi. Inilah gambaran suatu hal yang ditulis oleh beliau, bahwasanya kandungan seorang salik. Seorang salik artinya orang yang menuntut ilmu, orang yang selalu ingin menuntut ilmu Allah. Fi awal ibtida, bila di awalnya itu, dari awalnya, maka tergambarlah apa yang ada pada akhirnya. Usuluhu fi mustaqarrahu wa zakra adabus suluk wal wusul. Fa innal bidayat, sebagaimana perkataan beliau, ayyi bidayatil umur, awal daripada umur seseorang, majlatun nihayah. Majlatun nihayah maksudnya ayyashharu fiha halun nihayah wal majalat, yaitu menampakkan padanya gambaran tentang nihayat akhir dari perjalanan hidupnya. Subhanallah.
Jadi kalau ingin tahu kita ini husnul khotimah atau tidak, kan begitu toh. Karena akan datang kita tidak tahu, ya kan? Sering orang berkata mudah-mudahan kita husnul khotimah. Atau di masjid dilanggar rajin, ya Allahu biha bi husnil khotimah, ya kan? Husnul khotimah artinya akhir hidup yang baik. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, lihatlah dirimu sekarang ini. Apakah sekarang ini engkau sedang dalam jauh kepada Allah atau dekat kepada Allah? Kalau kamu sekarang ini ingin mendekati Allah, meskipun kamu jauh sudah kepada Allah, tapi lalu ingin mendekati kepada Allah, engkau ingin memulai niatmu melangkah untuk dekat kepada Allah, insya Allah akhir hidupmu juga akan dekat kepada Allah. Tapi kalau sekarang ini engkau ingin terus atau menjauh dengan Allah, tidak ada cita-cita, tidak ada harap-harapan untuk dekat kepada Allah, inginnya husnul khotimah tapi tidak memulai sekarang untuk dekat kepada Allah, maka jangan-jangan nanti di akhir hayat tidak husnul khotimah. Apa yang dimaksud dengan husnul khotimah itu pada umumnya, pertama dulu, husnul khotimah ialah orang yang husnul khotimah itu ialah akidah yang benar. Akidah yang benar. Husnun artinya, husnu itu, al-husnu itu artinya kebaikan, khotimah itu artinya akhir. Jadi akhir hidup yang baik artinya. Berarti husnul khotimah akhir hidup yang baik. Apa akhir hidup yang baik? Pertama, akidah benar. Akidah yang benar ini banyak sebenarnya. Akidah ini akidah dan cabang-cabang akidah. Paling tidak akidah pokok dulu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Iman tidak goyah. Rata-rata kita muslim kayak itu, Bang. Ada juga yang maaflah akhir hidupnya pindah yakin misalnya Isa itu Tuhan, pindah yakin misalnya, berarti menduakan Allah yakin juga, ya kan? Berarti syirik. Nah, contoh. Itu namanya tidak husnul khotimah. Yang kedua itu dari segi akidah. Yang kedua adalah meninggal tidak dalam rentetan maksiat. Ada kalau orang, tapi akidahnya benar aja, tapi akhir hidupnya banyak maksiat. Gara-gara bini selingkuh, lalu nang laki stres, iyalah stres, lalu berbuat maksiat macam-macam nang suami ini, iyalah mengekspresikan kekecewaan hatinya. Kalinya meninggal, bisa terjadi itu, gara-gara berlebihan mencintai istri, terlalu mencintai anak sedemikian rupa, meninggal kalinya anaknya, kecewa, ya kan? Rasa kecewa, rasa sia-sia hidup nih, rasa putus asa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama amal-amal itu tidak syirik dan tidak berputus asa, maka insya Allah amal-amal kebaikan sebelumnya masih dihitung. Tapi kalau yang pertama tadi adalah habitat a'maluhum, hancur habislah amal-amal mereka. Atau mendengar orang Tuhan itu jar betangan, jar firman Tuhan mengatakan yadullah fawqa aydihim, atau terbaca sorangan di dalam Al-Quran membaca yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti jar membaca terjemahannya pulang kan, berarti Tuhan tuh pakai tangannya, mati tuh. Berarti mati dalam kesirikan kepada Allah aja. Jadi kenapa syirik? Karena mensirikan Allah, satu, Allah yang dalam arti yangnya pelajari pertama, yang kedua mentamsilkan Allah dengan jasmani, dengan tubuh seperti makhluk, mentamsilkan Allah dengan makhluk, maka akhirnya dia juga menjadi musyrik, ya kan?
Syiriknya di mana? Menjisimkan Allah Azza wa Jalla. Itu disebut dengan syirik. Nah, jadi menjisimkan Allah itu syirik karena main-main tuh. Nah. Kalau belajaran sekarangnya nang melajari nang itu. Tuhan pakai tangan, ya Allah. Wa anjalallahu fid dunya najar. Allah turun dari langit ke dunia, berarti Allah betajunnya dari langit ke bumi. Ke langit dunia aja gitu. Nang diyakini, naudzubillah min. Mbah tuh mati ke dalam syirik. Naudzubillah. Wa mahallu tazalli wa zuhur kal mir'ati wal mazalil muzahir allati tatazalla bihal umur. Kemudian mahallul tajalli, tempat tajalli itu tempat nyatanya seorang mukmin merasakan tempat nyatanya Allah Azza wa Jalla, tetapi bukan bertempat, tidak, merasakan nyata Allah itu ada. Wajuhur kal mar'ati, tampaknya seperti perbandingan merah cermin terbang. Wal mazalid jahir, dan keadaan yang majahir yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati tatazalla bihal umur, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dia merasakan itu di awalnya, dia rasakan dalam perjalanan saliknya, maka insya Allah akhir hidupnya juga demikian. Maaflah, mungkin orang beragama itu banyak aja, tapi hanya keyakinan Tuhan itu ada sudah, tapi tidak secara logika, hanya di keimanan saja. Iyalah, ada menuruti orangnya, itulah akidah imani orang awam. Bila nengka itu meninggal kakak itu apa juga? Iyalah. Nah, tapi kalau orang yang menghayati imannya kepada Allah, merasakan alam semesta ini ada Tuhan yang mengatur dalam hidupnya, rasa nyata Allah itu dalam hidup, perasaannya nyata Allah itu mengawasinya, mengatur dirinya, mengatur hidup ini, Allah yang melindungi dirinya, Allah melindungi alam semesta ini, maka insya Allah akhir hidupnya nak itu juga tanya. Karena pas anak meninggal tetap yakin dalam keadaan itu. Ya Pak. Nah, maka kita memulai start hidup ini terus menerus seperti itu. Ada kalau orang mendengar berita di TV, diperkirakan hari kiamat jar. Apa kalau di Indonesia mega terus jar apa tuh? Mega terus tuh nang gempa bumi akan terjadi di mana? Oh lalu kacauannya, iyalah hatinya. Padahal beriman kepada Allah, tapi seolah-olah Allah dan hidup ini tidak ada hubungannya, ya kah? Seolah-olah iman dengan kehidupan tidak ada hidup. Lalu gelisahnya, kita pindahan aja kan sudah aja. Kemana kah pindahan? Ke bulan nggak kemana nih jar? Atau mencari nang aman di mana nih jar? Dikira kita diam di mana aja supaya aman. Rumah sini asalnya beton, ampih sini rumah beton, maulah rumah kayu. Nah, di pinggir sungai malah rumah kayu halus. Saking takutannya kalau terjadi gempa bumi. Nah, ya Allah, rasa tidak ada kepercayaan, takut gara-gara melihat berita TV. Nah, ini bahaya. Ini berarti keimanan masih awam. Kalau begitu, nanti hidup akhirnya kayak itu juga atau gelobak-gelobak, bingung. Mati kau dan nikah ada jenang apa? Mau mati aku nih aja mati ya. Kalau aja bisa sudah. Nah, kayak itu aja. Nah, orang-orang seperti itu naudzubillah. Mudah-mudahan kita yang mulai ini insya Allah ya. Wal murad anna bidayatal murid ta'rifu minha nihayah. Fa iza kana indahu fi bidayatihi kana dalilan ala annahu yantahi ila fatil ajim. Sudah tadi itulah. Wa annahu yusallu ila maqsudihi fi aqrabi maddah ay fiha liqaulihi wa anna man kanat billahi bidayatihi, siapa yang awalnya dia adalah pada awalnya beriman benar-benar kepada Allah, maka insya Allah akhirnya adalah wan takuna mujahadatuhu, berusaha melakukan terus untuk supaya memperdalam imannya kepada Allah,
maka akhir hidupnya dia merasakan nanti puncak imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Puncak iman itu apa? Musyahadah, merasakan, menyaksikan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang bertanya puncak iman itu apa? Musyahadah, menyaksikan Allah Azza wa Jalla, menyaksikan jalal kebesaran Allah dan jamal keindahan Allah Azza wa Jalla. Itu puncak iman. Bila tidak ada itu pada hati seseorang, ya gulalai ya kan? Nah, hatinya tidak tepat, imannya tidak tetap. Nah, itu yang terjadi ya. Nauzubillah. Mengkawa kita ini musyahadah terus berdahulu, ya lah. Nah, belajar. Musyahadah ini memang sulit-sulit dipahami, ya lah. Tapi ya, kalau mau duduk aja mengerti aja akhirnya. Oh, itu kajar puncak iman tuh. Makanya jar Tuhan, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadap kibalal masyriqi wal maghrib, menghadap timur dan barat, bukan urusan itu. Walakinnal birra, tetapi yang disebut dengan kebajikan itu ialah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, memperdalam keimanannya, ya kan, wal malaikati wal kitabi wan nabi, kitab Allah, malaikat dan nabi diperdalamnya. Nabi itu diperdalam dengan perasaan, bukan beragam nih siapa nabi Rasulullah sudah ada kada, tapi diimaninya nabi itu benar-benar dinahapinya, di apa, diyakininya. Oh, nabi ini siapa, didekatinya lah nabi itu. Dia tidak melihat nabi itu sudah meninggal dunia, tidak, sudah itu, nah tidak, tapi didekatinya, diakrabinya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dalam kitab Al-Hikam. Simpulannya itu adalah, kesimpulannya, bila kita beriman, ingin beriman yang kuat, maka akhir daripada hidup kita insya Allah nanti kita berada di puncak keimanan yang kuat. Nah, itu maksudnya. Mudah-mudahan kita bermanfaat, mudah-mudahan kita memahami, memaklumi, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.